Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akan mulai ibadah kita lebih awal malam hari ini. Biarlah kita tetap sukacita, tetap mengundang hadirat Tuhan. Walaupun hujan cukup deras di luar, tapi tidak mempengaruhi ibadah kita malam hari ini. Mari kita nyanyikan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh damai sejahtera dari Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach hadir di tengah-tengah kita, dan kita rasakan malam hari ini kehadirannya. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk di dalam pujian penyembahan. Kita nyanyikan pujian nomor 48. Kau telah memilihku, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Bapa-Ku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Kembali ke atas, Kau telah memilihku, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Bapa-Ku.
Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Apa aku Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku mensuci-Mu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku nisbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan aku mensuci-Mu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku nisbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi keselamatan bangsa-Ku. Terima kasih Bapa Yahweh atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami dapat melalui hambatan dan halangan, curah hujan yang cukup lebat, tapi kami tetap dapat bersekutu malam hari ini ya Bapa. Terima kasih atas kekuatan dan kemampuan yang Bapa Yahweh telah berikan kepada kami. Biarlah kekuatan itu senantiasa ada di dalam diri dan hidup kami, supaya kami setiap saat, setiap waktu dapat bersekutu, memuji-muji dan memuliakan Engkau ya Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami akan masuk lebih dalam di dalam pujian dan penyembahan kami. Biarlah Roh Kudus boleh hadir di tengah kami. Kami dapat merasakan akan lawatan-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini ya Bapa, sehingga shalom dari surgawi, shalom dari Shamayim itu boleh kami rasakan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Jadikan aku bait puji-Mu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku nisbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi keselamatan bangsa-Ku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya. Ya Rama Raya 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 Masih. Urrala Masih Kina Raya Rama Raya Raya Masih. Haleluya.
kegelapan, kuasa-kuasa yang akan mencuri firman Tuhan, yang akan mencuri damai sejahtera sukacita kami. Malam hari ini kami usir di dalam nama Yesus Mesias keluar dari ruangan ini. Biarlah hanya damai sejahtera sukacita dari Syamayim yang ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yesus Mesias kami akan bersorak-sorai malam ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita nyanyikan dengan sukacita nyanyian nomor 53. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara beriman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tak ubah kapan di kepala harum yang kecanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan. Oh kehidupanku selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang kecanggu dan jubahnya turun seperti ampun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan akan berkat-berkat dicurahkan. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya seperti embun yang di kepala Harun mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Haleluya, haleluya. Saya saksi. Saksi video kok sehari. Pak Gatot itu meninggal Sabtu. Sabtu. Pak Ya Gatot. lagi ero Sabtu lagi itu. Menit di pemakaman. Ben mang tak kandhane transfer selawe ewu. You can heaven. Iya, terakhir saiki.
kepadamu. Yesus Bapa perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadaku, ya kepadamu, kepadamu. Lawas. Ya, kita masuk ke dalam bacaan kita malam hari ini di kitab Keluaran pasal yang ke-15. Seperti biasa kita akan baca secara bergantian di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15. Nyanyian Musa dan Israel. Ini judul dari perikop bacaan kita malam hari ini. Kalau saya memberi tema malam hari ini adalah nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan Bani Israel. Ayat pertama, kemudian Musa dan Bani Israel menyanyikan lagu ini bagi Yahweh. Aku mau bernyanyi bagi Yahweh, sebab Dia menang dengan gemilang. Dia telah melemparkan kuda dan penunggangnya ke dalam laut. Ya, adalah kekuatanku.
dan mazmurku. Dialah yang menjadi keselamatanku, dialah Elohimku. Aku mau memuliakan dia, Elohim leluhurku. Aku mau meninggikan dia. Yahweh adalah pahlawan perang, Yahweh itulah namanya. Kereta-kereta perang Fir'aun dan tentaranya telah dilemparkannya ke dalam laut. Perwira-perwira pilihannya telah ditenggelamkannya ke dalam laut Suf. Dalamnya laut telah melingkupi mereka. Mereka tenggelam ke dasar laut layaknya sebuah batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang makan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. 9. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatan yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. 16. Kengerian dan ketakutan menimpa mereka. Oleh kedahsyatan tanganmu mereka akan diam seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Yahweh, sampai umat yang telah engkau miliki ini menyeberang. Engkau akan membawa mereka dan menanam mereka di gunung milik pusakamu, di tempat yang telah engkau buat bagimu untuk kau diami, ya Yahweh. Tempat kudus, ya Tuhan, yang tanganmu sendiri telah mengukuhkannya. Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Fir'aun beserta kereta-kereta perangnya dan para penunggang kudanya masuk ke dalam laut, lalu Yahweh membalikkan kembali air laut melanda mereka, namun Bani Israel berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut itu. Maka Meriam, saudara perempuan Harun, seorang nabia, memegang tamborin di tangannya. Kemudian semua turut keluar mengikutinya dengan tamborin dan tari-tarian. 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah
diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Elohimmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Haleluya. Demikian bacaan dari Dafar Elohim malam hari ini. Yang kita beri tema malam hari ini adalah nyanyian kemenangan. Kenapa diberi tema nyanyian kemenangan? Ini karena bangsa Israel telah keluar dari perbudakan, keluar dari cengkraman Fir'aun, cengkraman bangsa Mesir, sehingga mereka dibebaskan dari kejaran orang-orang Filistin dan orang-orang Mesir, sehingga mereka tidak terbunuh oleh tentara Mesir yang kuat dan gagah perkasa itu, dan bangsa Israel bisa melewati laut Tiberau dan mereka sampai di satu tempat yang ditunjukkan oleh Elohim sendiri. Itu karena pertolongan dari Bapak Yahweh. 600 tentara Mesir yang kuat-kuat itu gagal total, ya, gagal total mengejar bangsa Israel karena penyertaan dari Elohim, penyertaan dari Bapak Yahweh. Makanya di pasal yang ke-15 ini mereka menyanyi-nyanyi, memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa ketika seseorang mendapatkan mujizat, mendapatkan berkat, mendapatkan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, berkat yang melimpah-limpah. Mereka bersuka cita, mereka bernyanyi-nyanyi, memuliakan akan nama Elohim, nama dari Bapak Yahweh. Itu pun ada yang mengawiti, ada yang mengawali, ya. Siapa yang mengawali? Pertama yang mengawali Musa sendiri, seorang pemimpin dari bangsa Israel itu. Yang mengawali Musa sendiri di ayat pertama itu. Kemudian Musa dan Bani Israel menyanyikan lagu ini bagi Yahweh. Aku mau bernyanyi bagi Yahweh, sebab dia menang dengan gemilang, dan seterusnya. Musa sendiri yang mengawali, mengajak mereka bernyanyi, bersuka cita, mengucap syukur karena pertolongan dari Bapak Yahweh. Kemudian yang kedua, Miriam nabi perempuan, ya, di ayat yang ke-20. Maka Miriam, saudara perempuan dari Harun, yaitu saudara Musa juga, seorang nabi yang memegang tamborin di tangannya. Kemudian semua wanita turut keluar mengikutinya dengan tamborin dan tari-tarian. Jadi tidak salah kalau saat ini mengekspresikan sukacita itu dengan tamborin. Ya, mereka menari-nari di hadapan Elohim karena sukacita dan kemenangan. Kalau saat ini ada gereja-gereja yang melakukan secara ritual liturgis, ya itu haknya mereka. Tetapi firman Tuhan, Dafar Elohim yang kita baca malam hari ini untuk mengekspresikan sukacita itu dengan tari-tarian, dengan tamborin, dengan tepuk tangan. Jadi itu Alkitabiah, ada tertulis di dalam kitab suci. Jadi kalau jemaat saudara di gereja-gereja yang
dalam tanda kutip yang memakai liturgi, kalau ada jemaat yang kemudian mereka itu mengekspresikan sukacitanya itu, kegembiraannya dengan bertepuk tangan, jangan dilarang. Tidak ada itu larangan di kitab suci itu, justru di kitab suci ini dianjurkan. Jangan dilarang jemaat saudara kemudian mereka mengekspresikan sukacitanya, kegembiraannya karena mungkin ada tampilan drama atau khotbahnya pendeta yang kemudian menyentuh hati mereka, mereka bersukacita terus mengekspresikan dengan tepuk tangan. Jangan dilarang, jangan itu dianggap tabu dan melanggar firman Tuhan. Tidak, mana ayatnya? Jelas di saat ini di dalam bacaan kita, baik Musa maupun Meriam, nabi perempuan itu mengekspresikan sukacitanya dengan menari, dengan bersorak-sorai, dengan bersukacita, dengan tamborin. Luar biasa saudara-saudaraku, itu ekspresi orang-orang yang mendapatkan berkat, ekspresi orang-orang yang mendapatkan mujizat. Tapi ingat, Tuhan itu tetap menguji kita. Tuhan itu tetap melihat keseriusan kita. Apakah ketika kita mendapat berkat saja kita bersukacita? Apakah kita menari dengan tamborin ketika kita mendapatkan mujizat, mendapatkan berkat, mendapatkan reward, mendapatkan sesuatu yang spektakuler, baru kita menyanyi memuji nama Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Coba kita baca di ayat yang ke-25. Maka berserulah Musa kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, dan air itu menjadi manis. Dan di sanalah Yahweh menetapkan ketetapan dan peraturan bagi mereka. Dan di sanalah Yahweh menguji mereka. Ya, perhatikan di bagian akhir, dan di sanalah Yahweh menguji mereka. Di LAI apa di LAI? Mencoba mereka. Di dalam Bill bahasa Indonesia Lugas jelas di sini menguji mereka. Awal mulanya mereka bersukacita karena mereka sudah terluput dari kejaran orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir, 600 tentara-tentara Mesir yang gagah perkasa dengan kereta kudanya, dengan persenjataannya lengkap. Bahkan diceritakan itu di dalam kitab yang lain, waktu mengejar bangsa Israel ini, mereka tidak mengejar saja, tetapi dari kejauhan mereka itu sudah melontarkan panah mereka kepada bangsa Israel ini. Tapi tidak ada satupun panah yang mengenai mereka. Karena apa? Karena di situ ada malaikat-malaikat yang menyertai bangsa Israel. Itu suatu pekerjaan Elohim yang luar biasa. Itu bisa terjadi atas diri kita ketika kita ini mengandalkan dan percaya akan penyertaan dari Bapak Yahweh. Ketika panah api si jahat itu dilontarkan untuk menyerang kita, ketika kita berada di dalam penyertaan Elohim dan kita berharap dan bersandar kepada Dia, maka panah api dari si jahat itu terluput. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Percaya dan yakin bahwa penyertaan Bapak Yahweh itu senantiasa menyertai kita ketika kita mengandalkan dan berharap kepada Dia. Ingat, tapi ada saatnya, ada masa-masa di mana kita itu diuji, ya, dicoba kesetiaan kita ini. Apakah kita menggerutu? Apakah kita ini tetap setia kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh ketika ada kesulitan, ada tantangan, ada pencobaan yang menghadapi kita?
Apakah kita tetap setia kepada Bapa Yahweh? Jawaban ada pada diri saudara-saudara sekalian. Jawaban ada pada diri saya juga. Di sini jelas ketika mereka pertama menyanyi-nyanyi bersama-sama dengan Musa, kemudian menari-nari bersama-sama dengan Miriam, kemudian setelah menari-nari mereka kehausan, mereka kehabisan air. Terus kemudian dia melihat, mereka ini melihat ada sumber air. Waduh, senang mereka. Ya senang. Ketika mereka mau minum, air yang mereka minum itu, kok aneh ya, tiba-tiba pahit. Nah, ini jelas di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kadangkala kita menghadapi kepahitan-kepahitan itu, sesuatu yang tidak mengenakan. Itu ujian, saudara. Jangan setelah menerima berkat, menerima mukjizat dari Tuhan, bersukacita, bersyukur, menari-nari, tetapi ketika ada kepahitan, perhatikan ini. Ayat yang ke-24. Bangsa itu mulai bersungut-sungut kepada Musa, katanya, apa yang akan kami minum? Siapa yang suka bersungut-sungut? Siapa yang suka cemberut? Ya, siapa yang suka marah-marah karena ujian, ada kepahitan di dalam diri saudara? Ingat firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita, kadang-kadang hidup kita itu akan ada cobaan-cobaan, ada kerikil-kerikil kecil yang kadang menghalangi kita, kadang-kadang membuat kita tersandung, kadang-kadang membuat kita tidak bisa bersukacita. Kita kehilangan sukacita karena peristiwa-peristiwa pahit yang kita alami. Jelas saat ini firman Tuhan yang kita baca ini, ketika ada kepahitan-kepahitan itu, coba perhatikan ayat yang ke-25. Maka berserulah Musa kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Jadi ketika ada kepahitan, ada kesukaran, ada kesulitan, ada masalah, berserulah kepada Yahweh. Mintalah kepada Yahweh, supaya Bapak Yahweh itu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita di dalam menghadapi kepahitan, kerikil-kerikil, pencobaan-pencobaan. Itu sengaja ujian itu diberikan kepada kita. Apakah kita ini tetap mengandalkan Bapak Yahweh? Apakah kita ini tetap berseru kepada Bapak Yahweh? Atau kita mengambil langkah instan, langkah yang spontanitas, langkah yang kadang-kadang kelihatannya itu menolong kita, membantu kita, tetapi ujung-ujungnya menyelakakan kita. Ya, banyak pertolongan-pertolongan yang secara instan itu. Ya, sekarang sedang tren. Nah, ini kan ada seorang dukun dari Kalimantan yang bisa menyembuhkan dengan spontanitas, dengan instan ini. Apakah saudara mau minta tolong kepada si dukun yang memberikan pertolongan secara instan, secara konstan, sehingga persoalan problem saudara dapat terselesaikan? Atau saudara tetap setia akan pertolongan dari Bapa Yahweh? Saya mengajak, saya menganjurkan kepada saudara-saudara sekalian, para pendengar yang budiman, budiwati malam hari ini, mari di dalam kepahitan-kepahitan, persoalan-persoalan, problema-problema yang kita hadapi, memang abstrak, tidak insan, tidak nyata, tidak kelihatan, tetapi Bapak Yahweh itu melihat kita. Dia melihat kesetiaan kita. Tetap andalkan Dia, tetap yakin akan pertolongannya. Baik buruknya apa yang kita alami itu sepengetahuan semuanya oleh Bapak Yahweh, diketahui oleh Bapak Yahweh. Ingat apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego.
ketika dia diperhadapkan kepada perapian yang menyala-nyala, yang bisa merenggut nyawa dia kalau dia tidak sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Tapi apa yang dia katakan? Kalaupun Elohim tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan menyembah yang patung Tuanku buat. Artinya Tuhan menolong ataupun tidak menolong, saya tetap mengandalkan kekuatan dari Elohim, kekuatan dari Bapa Yahweh. Itulah ketaatan kita, itulah kepercayaan kita kepada Bapa Yahweh. Andalkan Dia, andalkan pertolongannya, walaupun itu tidak instan, tidak nyata, tetapi Dia pasti menolong kita. Dan lebih dari itu, Dia menyelamatkan kita dari dosa dan membebaskan kita dari cengkraman dosa, dari perbudakan dosa, dan kita diberikan jaminan keselamatan yang disediakan bagi setiap orang yang percaya dan setia kepada Dia. Puji nama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi. Pujian nomor 48 lagi. Masuk ke doa syafaat. Ini loh nomor piro loh. Iso lah. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, Bapa-Nya setinggi langit, kasih setia Bapa pada kita, besar kasih Bapa pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia pulihkan, Dia perlukan, Dia luaskan hasratku. Besar kasih Bapa pada kita. Dari atas lagi. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Bapa pada kita.
siapa pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Bapa pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, puaskan hasratku. Besar kasih Bapa pada kita. Besar kasih Bapa pada kita. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan dan boleh mendengar kebenaran Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur bahwa firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami selalu bersyukur dan kami boleh ketika kami mendapatkan berkat Tuhan, kami menyanyikan nyanyian kemenangan karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan sebagai pahlawan perang, Tuhan yang sudah berperang bagi kami, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam ini karena Tuhan memberi kami kemenangan sehingga kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga Pak Yakob yang sudah menyediakan waktu setiap hari Senin untuk kami mengadakan mesbah doa ya Tuhan di rumah ini. Kami percaya Tuhan setiap mesbah doa setiap hari Senin yang diadakan, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan membawa berkat yang luar biasa bagi kehidupan pandangan tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Yakob Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, kemenangan selalu ya Tuhan dalam menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya ya Tuhan. Tuhan berikan terus pengurapan pewangi-pewangi hikmat marifat dari Tuhan. Tuhan berkati segala kebutuhan dan keperluannya. Tuhan cukupkan, Tuhan memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulannya ya Tuhan. Tuhan berikan pertolongan, jalan keluar. Tuhan memberikan selalu dukungan, support dari Bapak Yahweh atas kehidupan Pak Yakub. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Mbak Eni. Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, kemenangan dari Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita selalu melingkupi kehidupan Mbak Eni.
toko ini